kembali beribadah walaupun secara online. Kakak berharap adik-adik tetap semangat, adik-adik tetap bersukacita. Ibadah kali ini dilayani oleh pengurus sekolah minggu Resort Cililitan. Ada Kak Rini, ada Kakak Katri, ada Kakak Anita, ada Kak Ami, dan juga pemusik Bang Alfred. Dan nanti kita juga akan bersama dengan Bapak Pendeta Juniaman Saradi. Adik-adik, pastikan ya dalam ibadah ini Alkitabnya sudah disiapkan. Kita akan memulai ibadah kita, sebelumnya kita saat teduh. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Dalam
Anak, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah, Raja yang Maha Mulia, Bapa sumber damai sejahtera yang tidak berawal dan tidak berakhir, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Oleh kasih karunia-Mu, Engkau menaungi kami sehingga luput dari jerat iblis. Atas segala penciptaan-Mu, kami memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Hadirlah ya Tuhan, di tengah persekutuan ini, memperbaharui dan menyegarkan jiwa, sehingga hidup kami penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang manis, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Tuhanlah pengharapan kita dan Dia juga sebagai penolong dalam kehidupan kita. Mari adik-adik kita kembali puji Tuhan, kita angkat pujian Hamba Yesus. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang di langit di atas, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan berbakti kepadanya. Yang artinya, kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya, jangan berbakti dan melakukan penyembahan kepada berhala. Jangan melakukan penyembahan memohon berkat atau perlindungan dari benda apapun serta kuasa apapun. Sebab semua itu tidak mampu mendatangkan apapun bagi kita. Hanya Allah satu-satunya jaminan keselamatan dan sumber berkat. Demikianlah adik-adik titah minggu ini. Adik-adik yang manis, mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Bapa, kupersembahkan tubuhku. Sada
Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yaitu diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini Pak Pendeta sedang berada di Taman Kupu-Kupu, di Taman Mini Indonesia Indah. Saya kira adik-adik kami pernah melihat kupu-kupu yang begitu indah, kupu-kupu yang begitu cantik, kupu-kupu yang sangat disukai orang, dan pekerjaannya itu begitu senang menghirup, bahkan menghisap madu, dan pekerjaannya itu menaburkan kebaikan dengan menaburkan benih dari bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Itulah kupu-kupu. Tapi jangan heran adik-adik, jangan salah juga bahwa kupu-kupu bisa seperti itu butuh proses. Butuh proses. Tidak otomatis seekor kupu-kupu bisa langsung menjadi kupu-kupu yang indah, yang cantik, yang disukai orang. Tapi proses yang sangat mungkin tidak mengenakan, proses yang mungkin menjemukan, bahkan mungkin proses yang menakutkan. Mungkin proses yang dinamakan itu adalah seperti yang mungkin kita pelajari di sekolah, disebut itu metamorfosis. Metamorfosis, yaitu proses kupu-kupu yang dimulai dari ulat, kepompong, sampai kepada kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu yang indah dimulai dari apa? Seekor ulat. Kita tahu ulat bagaimana? Ulat yang begitu menyeramkan, menakutkan, bahkan membuat orang takut, bahkan tidak disukai orang, dijauhi orang. Bahkan kadang kalau terkena kulit bisa membuat kulit kita gatal sekali. Bukankah hidup kita dahulu seperti seekor ulat yang mungkin sangat menakutkan bagi orang lain, yang mungkin sangat menyeramkan bagi orang lain, mungkin membuat orang lain tidak nyaman, atau mungkin membuat orang lain sepertinya gatal-gatal. Karena apa? Karena kita ibarat seekor ulat. Itu dahulu. Tapi sekarang, bagaimana gambaran kita? Kalau dahulu Apostol Paulus mengatakan bahwa semua orang berdosa, semua orang bagaikan ulat, tapi sekarang karena anugerah Allah, kita telah dibungkus oleh darah Kristus, sehingga kita beroleh keselamatan, dan di dalam salib Kristus kita beroleh hidup baru, dan kita bermetamorfosis, berubah dari ulat menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, kupu-kupu yang indah, yang disenangi oleh orang lain. Pertanyaannya bagi kita sekarang, terlebih kepada adik-adik kami remaja, apa yang kita lakukan sebagai respon kita? Karena Tuhan sudah jadikan kita seperti seekor kupu-kupu yang begitu indah dan cantik itu. Yang pertama, Apostol Paulus mengatakan kepada kita supaya mempersembahkan tubuh
sebagai persembahan yang suci, kudus, dan berkenan pada Allah. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Seluruh hidup kita adalah ibadah. Ketika kita mengatakan, adik-adik kami mengatakan bahwa ke gereja dia mau beribadah, ke pertongguan dia sedang mau beribadah, ke sekolah minggu dia mau beribadah, tapi sebagai kupu-kupu yang cantik, kupu-kupu yang indah yang disenangi oleh orang lain dan juga disenangi oleh Tuhan, maka hari ini kita akan mengatakan bahwa ketika saya ke sekolah, saya juga sedang beribadah. Saya bekerja, saya juga sedang beribadah. Saya pergi les, saya juga sedang beribadah. Artinya apa? Seluruh aspek hidup kita adalah ibadah. Seperti lagu yang mengatakan, makan itu ibadah, kerja itu ibadah, cuci piring itu ibadah, dan lain-lain, semuanya ibadah. Dan persembahkan itu sebagai persembahan yang kudus, yang suci dan berkenan kepada Allah. Pasti akan berkenan juga kepada orang lain, bahkan orang tua kita. Yang kedua, respon kita adalah jangan serupa dengan dunia ini. Bermetamorfosis. Itu yang ingin Apostol Paulus dan Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak kami remaja pada hari ini. Berubahlah. Mari fokus kepada tujuanmu, yaitu untuk melakukan kehendak Allah. Mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Dunia mungkin bisa menuju kehancuran, tapi dunia kita sebagai orang percaya harus menuju kepada kebaikan, karena kita selalu fokus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, mengakhiri khotbah ini, Pak Pendeta mengajak kita untuk melihat cuplikan video dengan judul ada seorang anak yang enggan ke gereja, dan pada akhirnya orang tuanya membuat pilihan bagi dia dengan mengangkat sebuah ilustrasi. Mari kita saksikan. Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu. Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. Apa itu, ayah? Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja, dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah. Hampir saja. Sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? Sudah, ayah. Apakah ada yang tumpah? Oh, tidak, ayah. Apakah di gereja tadi
ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas. Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidup, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas diri. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? Oh, sekarang saya mengerti, Ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, Ayah. Saya sangat sayang pada Ayah. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amos 5 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Sebelum membuat aktivitas, adik-adik harus menyaksikan dulu video kisah Budi dan Nathan. Setelah melihat video itu, adik-adik akan melihat bagaimana Budi, bagaimana Nathan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tampil beda, mau melakukan hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Setelah menyaksikan video, adik-adik membuat prakarya. Alat-alatnya kertas buffalo atau bisa juga kertas karton, spidol, alat tulis, gunting, hiasan, lem, atau double tip. Cara membuatnya, adik-adik jiplaklah jari-jari tangan adik di atas kertas karton. Ya, setelah adik menjiplaknya, adik gunting sesuai dengan pola. Nah, seperti ini jadinya. Setelah jadi, jari telunjuk tetap berdiri ya. Jari jempol dilipat ke dalam, jari tengah dilipat ke dalam, jari manis dilipat ke dalam, jari kelingking dilipat ke dalam. Agar menempel, adik pakai lem atau bisa juga dengan double tip. Setelah itu di jari telunjuk buatlah hiasan, ya. Seperti ini jadinya adik-adik. Setelah jadi, tulislah di telapak tangan, aku siap melakukan hal baik. Setelah jadi seperti ini, adik-adik berfoto dengan hiasannya, lalu kirimkan kepada kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu. Terima kasih adik-adik, selamat mengerjakan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian Kubawa Korban Syukur. Sa
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya berasal daripadamu juga. Kiranya Engkau berkenan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berterima kasih. Amin. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sekarang